Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ustazah Mahmudah Amin sebagai narasumber kajian Majelis Prancis hari ini, dan juga yang saya hormati para sahabat MPP yang sudah bergabung di Zoom. Perkenalkan, saya Maya, izinkan saya untuk membuka kajian hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di kajian online rutin hari Rabu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin. Semoga kita semua akan menjadi pengikutnya yang setia dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sahabat MPP, tema kajian hari ini adalah merawat pernikahan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan disampaikan oleh Ustazah Mahmudah Amin dan dimoderatori oleh Teh Dini Kusmana. Silakan Teh Dini. Terima kasih Teh Maya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Tadi pembuka sudah disampaikan secara lengkap oleh Teh Maya ya. Jadi kita akan langsung saja kepada materi. Materinya kali ini yaitu mengenai rumah tangga, kehidupan rumah tangga. Namanya juga tangga berarti ada naiknya, ada turunnya. Mudah-mudahan sih naik terus. Istilahnya seperti itu. Nah, gimana sih caranya supaya merawat kehidupan rumah tangga ini supaya sakinah, mawadah, rahmat selalu. Tentunya semuanya harus diiringi dengan niat kita pada saat kita menikah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena agama. Nah, bagaimana tips-tipsnya mungkin atau mungkin ada apa masukan dari ustazah kita yang kita sudah kenal sebelumnya di PMI. Tapi mungkin ada beberapa yang juga belum mengenal Ustazah Mahmudah. Dulu kita mengenalnya Ustazah Mahmudah ini pada saat beliau masih berada di Turki ya waktu itu. Nah, jadi mungkin belum mengenal Ustazah Mahmudah Amin, saya bacakan sedikit saja mengenai CV beliau. Bentar, saya juga pakai kacamata Ustazah sama. Nggak lihat kalau nggak. Baik, Ustazah Mahmudah binti Amin Mahmud SCMA adalah kelahiran Balikpapan. Beliau juga menikah dengan seorang ustadz. Kita juga pernah mendengar nih waktu itu ceramahnya dari ustadznya juga. Nah, kemudian aktivitas beliau ini selain ibu rumah tangga, beliau ini juga dikenal sebagai Ustazah Tiga Benua, konsultan kurikulum pendidikan Al-Quran, konsultan keluarga dan parenting Islami, dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda, pembina Majelis Taklim Pesona Muslimah Samarinda, dan juga pembina Yayasan Pesona Al-Quran Turki. Beliau memiliki pendidikan master yaitu di Khartoum University for Arabic Language di Sudan. Masya Allah. Baik, Ustazah, kita kayaknya langsung aja nih karena kita kan juga pengen tahu sih gimana sih Ustazah supaya kita bisa merawat pernikahan kita, rumah tangga kita sesuai dengan ajaran agama Islam dan juga sesuai dengan ridhonya Allah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rizuknal ikhlas, Allahumma rizuknal istiqamah, Allahumma rizuknal husnul khotimah wal mautu fi sabilillah. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kalau di sini jam 4.44 ya karena Wita di Kalimantan. Dan insya Allah kami akan jadi ibu kota negara ya, jadi IKN, jadi pindah ke sini. Dan selamat pagi teman-teman di Perancis, Masya Allah, saya tadi mendengar tilawahnya. Mudah-mudahan ini bagian daripada busyra ya, kabar gembira bahwa memang seorang sahabiat yang pertama kali berdakwah ke Eropa itu namanya Ummu Hani ya. Beliau meninggal kemudian di Siprus ketika mendengar panggilan Latuftahanal Konstantiniyah ya. Dan memang PR umat ini ada dua ya sekalian, yaitu pembebasan Roma ya yang kita masih tunggu-tunggu,
yang mudah-mudahan saya yakin kenapa ibu-ibu semua diletakkan oleh Allah ya. Bahkan ada mungkin yang sudah usia 40 ke atas Allah letakkan di negeri ya, di negeri Prancis gitu ya. Pasti ada visi besar yang Allah inginkan, dan itu harus kita ulang-ulang karena Ummu Hani itu dalam peristiwa itu dia ingin ikut dalam masirah ya, orang-orang yang berjihad bersama Rasulullah, yang kata Rasul nanti akan ada segolongan sahabatku yang mereka akan berjuang di laut ya, dan mereka seperti seperti orang yang berada di atas singgasana. Padahal pada saat itu para sahabat tidak pernah mengenal laut kecuali padang pasir ya. Dan beliau berdoa minta diikutkan dalam masirah itu, dan akhirnya beliau memang sampai ya di Siprus pada saat pasukan memasuk Konstantinopel, dan itu di bagian Eropa. Jadi sekali lagi tidak sederhana keberadaan kita semua di sana. Semoga punya visi misi besar ya, dan materi yang dibawakan hari ini sangat cocok sekali karena juga saya beberapa hari ini sering merenung ya, bahwasanya renungan saya begini. Kemarin waktu saya jaulah dakwah di bulan Ramadan, saya baru datang 4 bulan ya dari Turki. Qadarullah Allah masih izinkan untuk membantu Palestina untuk jaulah ke beberapa daerah di pulau-pulau di Kalimantan. Saya mendengar ada banyak sekali yang curhat ya. Jadi di antara jaulah itu banyak yang curhat gitu datang ke saya. Yang salah satu di antara yang saya paling menyedihkan adalah anak perempuannya bertahan ya dengan suaminya yang begitu kasar sampai pada akhirnya berujung untuk cerai, dan itu tidak diketahui orang tuanya, dan anaknya cacat ya, tidak bisa mendengar ya karena ternyata ibunya mengalami kekerasan dan dia tidak pernah ceritakan kepada orang tuanya gitu ya. Ternyata setelah dilihat ternyata si anak ini, Masya Allah, yang anak laki-laki ini hafiz Quran 30 juz, ya, lulus kedokteran dengan cum laude, ya, tapi ternyata setelah diperiksa dia mengalami gangguan jiwa yang berat, ya, dan dari orang tua yang tidak sangat menerima bahwa kalau anaknya gangguan jiwa, sehingga karena tidak ada perbaikan akhirnya terpaksa bercerai. Padahal istrinya yang solihah ini masih ingin melanjutkan, ya. Nah, jadi dan itu usianya masih muda gitu, di usia sekitar ya 29 tahun ya, Masya Allah. Jadi saya merenung betapa saya jarang bersyukur dengan apa ya yang hari ini Allah masih titipkan saya dengan 8 anak, kemudian pernikahan sudah sekitar 22 tahun ya. Itu jarang saya sujudkan ya, seperti sujudnya ketika mendapatkan duit mungkin masuk di rekening, atau kemudian ya pokoknya sepertinya jarang bersyukur tentang itu. Padahal ini harta mahal yang saya miliki gitu. Karena Allah juga mengatakan bahwasanya rumah tangga ini adalah ayat-ayat Allah. Ditambah kemarin juga di sebuah kajian, jadi saya baru aja tuh, alhamdulillah saya baru aja menikahkan anak pertama saya juga ya, dan saya kemarin lagi buka kajian bagaimana mencari calon menantu gitu ya. Terus diantaranya ternyata ada yang sharing ya, ternyata perceraian luar biasa tingginya, dan faktor pertama itu adalah ekonomi, baru kedua perselingkuhan ya. Setelah dalam sharing itu saya sedikit menceritakan bahwa saya juga pernah mengalami kesusahan ekonomi yang luar biasa pada saat kuliah di Sudan ya, dengan pernikahan yang sangat baru, dan kami harus bertahan hidup di sana. Jadi suami saya sering puasa ya, kemudian yang makan hanyalah saya dan anak saya, bahkan sering sekali saya tuh menangis ya, dan tangisannya itu jatuh ke nasi gitu. Saya doa, ya Allah nggak bisa makan apa-apa, dan kemudian akhirnya Masya Allah pada saat itu memang luar biasa yang namanya seorang laki-laki galau, rasa berat, rasa tidak berdaya ya. Nah kebanyakan kalau anak-anak zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, ketika suaminya udah nggak berdaya ya, udah ditinggalinya aja gitu. Padahal justru pada saat itu sebenarnya laki-laki butuh banget bonding dari seorang perempuan. Dan kalau saya selalu mengatakan, mungkin kalau dalam ibadah sebagai suami istri saya lebihkan ketika suami saya di kondisi ekonomi paling berat ya. Ketika saya tahu dia lapar, saya juga lapar dengan kesusahan. Justru yang saya perbanyak adalah sentuhan-sentuhan maknawiyah dan juga tentunya pelayanan ya. Karena sebenarnya tugas seorang istri itu cuma 2 aja ya, ringan banget gitu ya. 2 itu adalah menenangkan, mengenyangkan, itu aja. Menenangkan itu adalah kita bisa dapatkan melalui
tentunya qurrata ayun ya, itu adalah sakinah itu melalui memang kita memaksimalkan potensi-potensi sholat kita, ya. Sehingga kita bisa dilihat oleh pasangan kita menjadi sakinah. Karena sakinah itu memang dalam Al-Quran kata sakinah selalu dikaitkan dengan pemberian Allah, haibatun minallah. Kemudian yang kedua, mengenyangkan. Apa yang perlu dikenyangkan ya dari perut dan di bawahnya perut, ya. Jadi kalau kita misalnya perut kita lapar ya, maka yang di bawah perut yang dimaksimalkan gitu. Seperti itu. Dan alhamdulillah roller coaster kehidupan itu hari ini ternyata menjadi batu bata yang sangat kalau saya bilang itu sangat kokoh ketika ditimpa badai rumah tangga gitu ya bagi saya dan suami. Jadi itu jadi batu bata yang kokoh justru karena kesusahan ekonomi. Jadi bukan faktor penyebab penghancur tapi justru penguat gitu ya. Nah itu mungkin di antara sharing-sharingnya. Mungkin hari ini saya mau bawakan dulu dari sisi sebenarnya lebih kepada pengulangan ya. Saya yakin kalau teman-teman di sini Masya Allah tuh rajin banget pengajian ya. Saya selalu dapat kabarnya dari Mbak Berta dan dari yang lain ya. Juga sudah tapi ini nggak apa-apa kita ulang kembali. Mbak Ana sudah bisa ditampilkan? Ya, sama panitia boleh ditampilkan tadi ada saya mau sampaikan tentang hakikat pernikahan. Silakan Teh Alfi. Hai ya. Ya. Jadi ini ayat Allah ya. Aduh rumahnya cakep banget itu rumah-rumah di Prancis ya. Jadi Allah berfirman di sini bahwasanya sesungguhnya dalam kehidupan rumah tangga terdapat berbagai macam pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Jadi memang ternyata makanya Masya Allah ya, ayat-ayat pasangan, alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, saya tuh baru beberapa kali menyadari karena kadang-kadang tuh sering ada kejadian yang saya bilang ini kayaknya nggak mungkin di dunia deh gitu ya. Maksudnya ini kayaknya nggak mungkin di dunia nyata gitu, adanya di film yang dibuat, tapi ini dunia nyata gitu. Jadi banyak dan mungkin kalau saya ceritakan nggak cukup waktunya, jadi mungkin nanti saya ambilkan sedikit aja. Jadi pertama, rumah tangga ini adalah karunia Allah ya, yang dianugerahkan kepada kita semua. Dan dia disebut dengan ayat. Jadi ayat-ayat Allah itu banyak ya. Langit adalah ayat Allah. Untuk ujungnya itu inna fi dzalika ya la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang menarik itu adalah kata yatafakkarun ya. Yatafakkarun di sini itu Allah menggunakan di sini fi'il mudhari, artinya ternyata bahwasanya rumah tangga itu bisa menjadi karunia ya. Karunia itu di sini maksudnya karunia di sini itu karunia di saat nikmat dan karunia di saat susah ya. Makanya ada doa yang dilantunkan oleh kita semua saat orang-orang itu sedang sedang menikah ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair ya. Barakallahu laka artinya semoga Allah menambah, karena yang disebut dengan barakah itu adalah ziyadatun fil khairi ya. Jadi pertambahan dari sisi kebaikan ya. Kebaikan akhirat baru kebaikan dunia gitu ya. Nah di sini dan kemudian ada kalimat berikutnya wa baraka alaika ya. Jadi kalau barokah yang pertama itu barakallahu laka adalah barakallahu laka fi ar-raha ya. Jadi semoga Allah menambah segala kebaikan saat kamu mendapatkan nikmat ya pada dalam rumah tanggamu. Dan wa baraka alaika, dan semoga Allah juga tetap memberikan keberkahan, pertambahan kebaikan ya alaika di saat rumah tanggamu mengalami syiddah, mengalami hal ujian yang sangat berat ya. Dan kadang-kadang ujiannya itu macam-macam. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan tidak punya anak, ada yang diuji dengan badan yang sakit, ada yang diuji dengan mertua yang jahat, ada yang diuji dengan ipar-ipar yang kemudian rese semuanya ya. Ada yang diuji dengan keponakan yang jahat-jahat gitu ya. Macam-macam itu. Ya, ada juga yang diuji dengan ekonomi yang sangat berat dan suaminya pemalas gitu ya. Nah, jadi ada juga yang diuji dengan suami yang sangat ganteng dan direbutin oleh seluruh wanita gitu. Pokoknya macam-macam, tergantung memang bagaimana Allah itu melihat kesiapan hamba itu dari sisi mengingat Allahnya gitu ya. Karena Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, wa may yu'min billah yahdi qalba ma asaba min musibatin illa min indillah. Tidak ada satu musibah kecuali dari sisinya Allah semata ya.
Kemudian ayat lanjutannya wa may yu'min billah, siapa yang beriman ya, artinya menambah keimanan dari setiap pemberian yang diberikan oleh Allah, baik kesusahan maupun kebaikan ya, yahdi qalbah, disitulah pertambahan hidayah. Nah, makanya di ayat ini juga Allah berfirman itu liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang, dia bisa jadi ayat Allah penambahan daripada keberkahan kalau kita mau senantiasa bertafakkur, menggunakan akal pikiran kita. Bukan liqaumin yash'urun, bukan bagi orang-orang yang merasa, bukan perasaan doang, tapi tafakkarun, liqaumin yatafakkarun. Makanya tadi saya singgungnya di ayat pertama bahwa ternyata ayat-ayat tentang pasangan, itu kata azwaj atau zauj, itu paling banyak di ayat-ayat makkiyah ya, daripada di ayat-ayat madaniyah. Kenapa? Kok kata pasangan banyak diulang ayat makkiyah? Ayat makkiyah buat apa? Ternyata ayat makkiyah tujuannya adalah tarsihul akidah, yaitu mengokohkan akidah. Kemudian kalau di ayat madaniyah itu paling banyaknya di surah Al-Baqarah, yang surahnya itu terkait dengan taklif, pembebanan. Pembebanan itu ya berarti kayak bebannya sholat. Bebannya sholat itu kan ada beban, kita melawan kemalasan gitu ya. Puasa juga kan kita berat ya, itu juga taklif. Nah itu ayat puasa. Bahkan para ulama mengatakan surah Al-Baqarah tuh ayat puasanya diiringi dengan perintah-perintah yang berat seperti qital ya, perang, kemudian juga hudud ya, had, baru jadi kemudian diapit dengan ayat-ayat sabar. Nah di situ kata pasangan yang banyak ya, juga banyak. Jadi kalau di ayat Madaniyah banyaknya di surah Al-Baqarah, ayat untuk taklif, untuk sami'na wa ata'na. Jadi pesannya apa? Jadi pesannya memang artinya ujian-ujian rumah tangga itu sebenarnya cara-cara Allah, kalau saya bilang itu seperti cara Allah itu memberikan cintanya itu penuh ya, dibanding saat kita sendirian gitu ya, sendirian. Jadi kita akan lebih merasa hari ke harinya gitu ya. Nah, jadi pertama dia adalah karunia. Nah, tadi wajah ma'abainakuma fi khair ya. Dan jadi tadi dari kata barakallahu wa baraka alaika, yang tadi kan makanya kata-kata Allah, coba kalau kita lihat kutiba alaikumusiyam, bukan kutiba lakasiyam, bukan laka. Karena kalau laka itu mudah, tapi kalau alaika sesuatu yang berat. Makanya doa keduanya wa baraka alaik, wa baraka alaikuma ya, fi khair, dalam kebaikan. Baru wajah ma'abainakuma fi khair ya. Jadi kalau sudah diberkahi maka kalian akan dikumpulkan. Jadi kalau kalian bisa mendapatkan keberkahan di saat penambahan kebaikan di saat karunia itu datang, atau juga mendapatkan keberkahan atau pertambahan kebaikan di saat musibah itu datang ya, maka kalian akan senantiasa jamaah dikumpulkan oleh Allah di mana ya, fi khair, dalam kebaikan ya. Karena sebenarnya tujuan rumah tangga kita itu bukan hanya di dunia ya. Kemarin umi saya itu sempat men-share ya bahwasanya sehidup sesurga. Jadi tujuan rumah tangga itu tuh bagaimana sampai ke surga, bukan di dunia aja gitu ya. Kalau orang-orang mungkin pasangan kalau bukan dari Islam ya udah sampai pasangannya sampai meninggal dunia aja bahagianya, kita enggak, harus berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita sangat mulia. Dan kita harus tahu surga itu atau al-jannah itu khaffat bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan segala yang tidak disukai oleh kita. Gitu ya, bukan yang suka-suka aja gitu. Nah, seperti itu. Walaupun sifatnya surga itu indah, rileks ya, tapi untuk menjalani itu ya, maka butuh ada tentunya kekuatannya. Kalau saya baca dari sering juga ikutin kajiannya Gus Baha ya, beliau mengatakan sebenarnya kita tuh berumah tangga cuma butuh 3 hal ya. Rumah tangga itu yang nggak usah berat-berat lah gitu ya. 3 hal doang, yaitu mudhahaqah ya, mula'abah, dan mudabah ya. Mudhahaqah itu apa? Buat ketawa-ketawa aja gitu. Jadi rileks ya, karena terkait beliau waktu itu kalau nggak salah menafsirkan ayat tentang wala tankihul musyrikati hatta yu'min ya. Kemudian Allahu yad'u ilan wallahu yad'u ilan nar, dan orang-orang dan laki-laki yang perempuan yang beriman itu mengajarkan kepada Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Kemudian kalau orang-orang yang perempuan-perempuan yang orang-orang musyrik itu adalah yad'u ilan nar, mengajak kepada kekafiran ya. Jadi terkait dengan rumah tangga itu mengajak kepada surga ya. Nah, surga diantaranya rileks ya, penuh kenikmatan di surganya loh ya. Jadi
Tapi kita kan bisa melewati rumah tangga kita dengan ketawa-ketawa di saat susah, itu kan butuh keimanan ya, butuh apa ya, butuh ilmu, butuh energi yang besar ya. Kayak saya ketika sudah melahirkan anak yang ke-8 ya, itu baru dari ke-6 ya ke-6 itu baru saya dapat ilmu saat sakit tersenyum, dilawan dengan tersenyum dan tertawa. Itu butuh ilmu, butuh rileks. Saya memasukkan ke dalam diri saya, wah anak saya akan jadi ulama, akan jadi penyambung kehidupan kebaikan saya gitu ya dan sebagainya. Jadi rasa sakit yang dahsyat saat itu saya bisa lewati dengan senyum sambil istighfar gitu, menikmati. Seperti tapi itu butuh ilmu, butuh zikir, butuh kekuatan gitu. Sama tadi sebenarnya rumah tangga itu butuh cuma 3 hal. Jadi mudhahakoh kalau jadi buat lucu-lucu aja gitu. Bahkan sebenarnya kita tuh kadang-kadang kayak saya nih misalnya, kok aku tadi marah ya suami aku lucu banget gitu. Kok aku marah-marahin suami sih gitu. Lucu gitu tapi kalau sudah selesai baru melucukan diri gitu. Harusnya dari awal kita udah lucu gitu. Ngelihat diri kita ngomel-ngomel, marah-marah gitu ya. Bahkan saya kemarin ada tetangga saya jadi mbah di samping rumah itu. Beliau itu saya bilang memang wali-wali Allah ya. Jadi dia cerita berapa tahun usia pernikahannya Mbak gitu ya. Usianya sudah 85. Wah, aku sudah hampir 50 tahun lebih gitu. Nggak pernah aku kelahi ya. Nggak pernah marah-marah sama istriku. Kok bisa Mbak? Piye Mbak? Ya itu kalau si mbahmu sudah mulai gini-gini kata dia, bacot marah-marah gitu. Ya aku tak pergi. Karena itu dia bukan manusia, dia syaitan kata dia gitu ya. Nanti kalau sudah jadi manusia baru aku dekatin, sudah diem. Mbak kemana? Ya pergi aja katanya. Pergi aja kemana, pokoknya nggak dekat dia aja. Gitu. Dan itu berhasil ya gitu. Karena kan kita juga disuruh jauhi setan gitu ya. Nah, dia setan manusia tuh katanya. Tapi beliau juga dia bilang juga di antara resep saya. Jadi kalau suaminya marah, istrinya marah, dia begitu caranya. Yang kedua, kalau dia salah satunya itu setiap malam dia bangun malam, terus membaca, dia sudah komitmen dalam dirinya itu membaca Al-Fatihah 20 kali dalam satu hari. Dan di malam hari dia bangun malam untuk zikir, untuk salawat, untuk diniatkan buat istrinya biar tetap sabar sama dia gitu ya. Rumah tangganya langgeng, juga anak-anaknya dan cucu-cucunya juga. Dan dia bilang saya nggak pernah sakit sampai usia saya yang parah gitu, paling flu aja sampai usia 85 tahun dan tidak pernah bermasalah dengan istrinya gitu ya. Masya Allah, ini mungkin hal-hal sederhana ya yang kita bisa dapat dari orang-orang sekitar gitu. Jadi yang pertama itu adalah mudhahakoh kalau dari Gus Baha. Yang kedua adalah mula'abah. Apa itu mula'abah? Mula'abah ya kita cerita-cerita aja, nggak usah terlalu berat, ceritain utang dan sebagainya, masa depan yang berat, ceritain yang lucu-lucu, yang rileks-rileks gitu ya, yang indah-indah gitu. Boleh juga menceritakan yang berat tapi di kondisi yang hati kita lagi enak gitu ya. Kemudian yang ketiga barulah muda'abah. Muda'abah itu memperbanyak cumbuan, rayuan, godaan gitu ya kepada pasangan kita. Ya, jadi dengan itu insya Allah rumah tangga kita bisa bisa langgeng. Sebagaimana suatu ketika tuh Aisyah dalam sebuah riwayat dia cerita tuh ya, dia kalau nggak salah Fatimah datang karena Aisyah sering cemburu kepada Khadijah. Terus kata Rasul, ya udah Fatimah curhat lah ya bahwa itu pokoknya istilahnya tuh dia nggak suka dengan Aisyah karena sering menceritakan ibunya gitu ya, sering cemburu sama ibunya. Dia katakan ya kamu bilang aja kata Rasul ya. Ini dalam sebuah kajian musbah, kamu bilang aja sama ibumu bahwa sama ibu Aisyah bahwasanya ya ibuku beruntung ya seorang janda tapi dapat perjaka gitu. Kalau kamu seorang perawan tapi dapatnya duda gitu. Ya udah gitu aja kata Rasul. Jadi maksudnya semudah itu Rasul menjawab bapernya Fatimah terhadap ibunya gitu kan. Ibu tirinya gitu. Atau kemudian seperti sebagaimana Rasul juga ketika Aisyah cemburu banget, bayangin tuh ada para sahabat, kemudian dia bawa ada seorang istri yang mengirimkan makanan ke rumah Rasul karena Rasul berada di situ, Aisyah marah, itu dia banting piringnya kan terpecah dua, gitu. Terpecah dua, kemudian Rasul ambil tuh piringnya, nggak ada rasa marah, kemudian Rasul kumpulkan makanannya dan diberikan kepada sahabat, makan kalian, cuman bilang gini, ibu kalian sedang cemburu, gitu doang, gitu ya, dia nggak ada marah-marah dan sebagainya, enggak, ibu kalian sedang cemburu gitu aja. Dan akhirnya beliau kemudian menggantikan piring itu, belikan piring yang lain gitu ya, dan kembalikan dalam keadaan utuh piring ini biar nanti aku yang gantikan, seperti itu. Jadi
maksudnya kadang-kadang juga kita tuh berlebihan. Kayak saya termasuk orang yang dulunya ya itu mendahulukan emosi dan sebagainya gitu ya. Bahkan juga saya ada keluarga dekat sendiri ya yang sama mengalami hal yang berat ya, bahwasannya dia ingin bercerai, tapi saya bilang tunda dulu lah, lihat dulu. Udah kamu, dia selalu menjelekkan suaminya. Saya bilang gini, coba pandang dia sebagai umatnya Nabi Muhammad. Saya bilang gitu, pandang dia. Karena memang sepertinya si suaminya ini sepertinya butuh penanganan psikologis ya kalau saya lihat. Jadi marahnya serem, kadang-kadang mukul dinding dan sebagainya. Jadi kalau emosi mengerikan ya. Dan orang tuanya sudah bilang, kakakmu ini sakit gitu. Jadi pilihan terserah pada kamu gitu. Saya bilang memang perceraian itu pilihan, memang dibolehkan. Tapi bisa nggak sih karena sudah terjadi akad, saya bilang kamu juga masih panjang ya. Bisa nggak sih kamu pandang dia sebagai umat Nabi Muhammad aja dulu. Terus kamu tunggu dia berobat dulu, dia terapi dulu dan sebagainya. Nanti kalau sudah baik ya mudah-mudahan bersatu kembali, dan itu kesabaran itu juga merupakan sebuah hadiah gitu. Nah, jadi yang pertama rumah tangga itu adalah karunia dan ayat Allah. Yang kedua, rumah tangga adalah amanah besar ya. Ya, akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mitsaqan ghalidha ini sekalian diulang 2 kali aja. Perjanjian Allah dengan para nabi dan perjanjian pernikahan ya. Kenapa? Karena ternyata pekerjaan rumah tangga itu adalah setara, maksudnya hampir mirip keadaan yakuna mualliman nabiyan ya. Hampir-hampir seorang bapak atau seorang ibu itu seperti nabi ya. Kenapa? Karena kita itu berinteraksi dengan orang lain ya. Berinteraksi dengan orang lain, dengan jiwanya orang lain yang itu jadi pasangan kita. Dan yang saya baru renungi dan saya baru dapatkan di bulan Ramadan kemarin, karena saya bilangnya bertemu dengan kisah-kisah yang saya bilang seperti tidak di dunia nyata, saking mengerikannya, saking seremnya gitu ya. Saya mau ceritakan tapi saya nggak mampu menceritakan juga di sini gitu ya. Dari kasus dari KDRT, dari kondisi istri, ada juga yang suami, macam-macam gitu ya. Itu saya merenung, ada apa ini Allah yang belum saya pelajari dari sisi ini. Maka saya baru dapatkan ternyata ketika Allah menurunkan manusia pertama kali ke bumi ini, itu bukan sebagai pribadi masing-masing, tapi sudah sebagai pasangan suami istri. Tugasnya apa? Tugasnya adalah khalifatun fil ardh. Tugasnya adalah sebagai khalifah di muka bumi. Tapi apa? Bukan sebagai ibu, bukan sebagai bapak dulu, sebagai pasangan suami istri. Artinya yang repot ini di sekolah-sekolah kita nggak ada ya kurikulum yang kita dibina jadi seorang ya suami yang baik kalau di bapak, atau jadi istri yang baik kalau di ibu-ibu. Nggak ada ya. Kita kan belajarnya nggak apa, iya dari ibu kita paling minta nasihat dan sebagainya ya, gitu aja. Nah jadi artinya ini yang perlu dibuat gitu ya. Dan tidak ada kata terlambat ya. Bahkan ada juga buku para ulama sebenarnya banyak membahas ya. Ada namanya kitab tuh Tajul Arus. Tajul Arus tuh kitab para ulama yang membahas sampai hubungan ke dalam suami istri. Itu saya bahas dari 2 materi kemarin, beberapa saya juga tawarkan. Kalau di Ustadz Khalid Basalamah ada juga beliau bahas ya, di YouTube beliau ada. Tapi yang lebih detail memang enaknya per kelas begini. Karena kenapa? Karena tadi terkait dengan tugas perempuan. Apalagi kita nih di usia-usia yang sudah 40 kan itu menurun ya. Padahal kalau laki-laki nggak menurun. Dan itu menjadi salah satu catatan penting bahwa rumah tangga ini adalah amanah besar. Saya sampaikan di sini. Tahu nggak? Kita pernah nggak? Saya tanya dulu. Ibu-ibu pernah? Saya tanya sama ibu-ibu jujur. Pernahkah ibu bersyukur pada Allah atas 1 kali orgasme yang ibu rasakan? Pernah nggak? Saya mau tanya jawabannya di sini aja Bu. Kalau malu-malu, saya mau tanya. Atau sebelum melakukan ibadah suami istri, ibu pernah nggak minta tolong sama Allah supaya bisa ibu terpuaskan dan suami ibu terpuaskan? Pernah nggak doa? Wah bagus, pernah, mantap. Ya. Kadang-kadang. Karena Allah bilang, afaru'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Allah bilang, afaru'aitum ma tumnun, tidakkah kamu memperhatikan apa yang keluar air dari sisi kita maupun dari pasangan. Ya. Nah, komplain saya kalau suami komplain biasa, tapi maksud saya, ya Bu, jazakallah khair. Mantap. Jadi karena Bu,
ribuan orang yang tidak pernah merasakan itu. Ada banyak orang dan kita mendapatkan. Alhamdulillah. Berarti itu rezeki. Makanya rumah tangga itu adalah amanah besar. Dan amanah kita apa, Bu? Amanah kita itu adalah diantaranya membantu pasangan kita untuk menundukkan syahwat dan juga dalam istilah saya itu mengenyangkan. Dan itu perlu ilmu. Nah itu makanya kalau buku Tajul Arus itu bagus banget kalau dibahas kembali ya, dibahas kembali dengan detail, dibawa diskusi karena itu buku para ulama yang sudah lengkap. Kalah-kalah dengan Dr. Boyke, kalah-kalah dengan ahli apapun hari ini yang ada di barat. Kalau saya bilang rujukannya kayaknya dari buku para ulama 7 Tajul Arus itu ya. Nah itu jadi itu boleh dibahas, Bu, karena apa, Bu? Sekolah jadi istri nggak ada, sekolah jadi suami nggak ada. Saya pernah mengalami juga, ada salah satu anggota pengajian saya itu sampai istrinya tidak mendapatkan, anaknya nggak mendapatkan ASI. Penyebabnya apa? Penyebabnya suami. Ya, tapi suami juga bisa jadi penyebabnya dia nggak pernah belajar ya. Jadi suaminya itu kalau nggak salah istrinya dalam melahirkan dalam kondisi lagi dalam kondisi disesar ya, mereka tinggal di luar negeri lah ya, maka kemudian suaminya sering ya masih capek pulang kerja terus main game gitu ya, main game. Ketika ditegur istrinya, aku lagi sakit nih seharian nemani anakku, istirahat dulu dong, dia bilang, aku juga capek lagi kerja gitu ya. Nah itu rupanya dia pendam lama-lama, akhirnya kemudian tidak dapat, karena mungkin berat ya perasaannya, akhirnya terpengaruh pada air susunya. Bayangin, karena tidak dapat ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjadi pasangan suami istri, ya, bahwa dia adalah amanah besar, sampai kemudian anaknya tidak dapat ASI gitu, ya, karena istrinya stres gitu kan. Nah ini contoh-contoh kecil yang saya bilang amanah ini cukup berat ya, karena mudah-mudahan dari sini forumnya nanti akan terus berjalan. Saya sendiri berjalan dengan waktu ya, belajar dari orang-orang, dari curhatan teman-teman dan yang lainnya. Lanjut ya, jadi rumah tangga itu adalah amanah yang besar dari Allah ya, dan interaksi kita dengan manusia kita juga dalam rangka memperbaiki satu sama lain gitu ya. Dilanjut yang ketiga, nanti baru kita banyak diskusi. Yang ketiga adalah rumah tangga adalah upaya menghadirkan wadah saling bekerja sama. Nah, jadi rumah tangga itu bukan berarti dia merupakan menang-menangan gitu. Kalau saya dulu masih menang-menangan, kamu yang salah, kamu yang benar gitu. Tapi sekarang udah enggak. Tapi di mana saya yang salah ya, jadi berta'awun ya. Nah, jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya. Jadi pasangan kita itu adalah pakaian bagi kita. Pakaian itu berarti untuk melindungi ya, kemudian untuk kita menghangatkan tubuh, untuk kita nyaman di sana gitu ya, terlindungi dari segala gangguan. Dan itu memang kalau buat pakaian itu memang butuh. Kalau pakaian aja kan butuh dicuci, butuh disetrika, butuh dijemur, butuh apa-apa. Makanya Allah menggunakan kata pakaian ya. Dia pakaian itu supaya enak dipakai ya. Itu kan nggak mungkin nggak kita cuci, nggak mungkin nggak kita jemur, nggak mungkin kita nggak setrika gitu. Baru dia enak dipakai. Sama kita juga untuk bisa saling bekerja sama itu kita perlu pengorbanan gitu. Pengorbanan mengetahui perasaan pasangan kita. Mungkin kalau di kajian-kajian Bu Aisyah Dahlan kita udah tahu, misalnya kayak laki-laki itu kalau baru datang dari kerja dia butuh waktu 10 menit buat diem dulu gitu ya, mukanya sangar dulu. Kita jangan langsung, ya kenapa sih nggak senyum-senyum gitu ya, oh kamu marah ya sama aku, ya itu dibiarkan aja dulu dia, ntar paling 10 menit 20 menit dia udah tenang, udah nyaman gitu. Bahkan kalau dulu juga kalau orang berburu dia kasih buruannya ke istrinya, habis itu dia duduk di atas batu memandang matahari terbenam gitu kan, untuk menenangkan diri, untuk mereview gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita kan pengennya diajak ngomong aja, kadang-kadang juga kita itu tidak komunikasi, tidak tahu kapan berkomunikasi juga dengan pasangan ya. Apalagi hari ini juga di kondisi, kalau orang zaman dulu tuh potensi kan kita punya potensi bicara sehari 20.000 kata ya, kalau laki-laki sekitar 7.000. Nah, jadi dia udah habis tuh di luar dunia kerja. Kalau kita rata-rata juga kalau orang zaman dulu tuh anaknya 10, 11, jadi udah habis tuh 20.000 di rumah gitu ya. Dan gak ada pembantu gitu kan. Jadi kerja ini, ngomong ke sini, ngomong ke situ gitu ya.
Kalau sekarang anak paling 2, paling 1, semua dibantu gitu kan. Jadi kadang-kadang belum habis sehingga kadang-kadang karena ternyata ada survei juga bahwa seorang ibu yang dia nggak habis kosakatanya 20.000 kata itu, dia nanti malamnya tidurnya nggak nyenyak gitu ya. Nah seperti itu. Sebenarnya kalau saya dulu ingat waktu di Turki ya, saya menghafal Quran kembali karena kondisi tidak ada kesibukan, hamil 2 kali ya. Saya kembali setoran hafalan Quran tuh. Alhamdulillah dalam 5 tahun selesai 30 juz. Itu kayaknya kalau buat ngulang-ngulang hafal itu habis sebenarnya 20.000 kata. Kenapa? Karena ternyata kayak saya menghafal Quran di usia sudah 40 itu satu halaman aja tuh satu surat, satu maktok aja itu perlu diulang sampai 30 kali gitu kan. Nah, sebenarnya kalau itu udah habis, sudah capek gitu ya. Nah, sebenarnya bisa juga dengan cara seperti itu kalau kita nggak punya teman bicara. Kemudian yang keempat, rumah tangga adalah tempat merasakan akhlak mulia. Ya. Makanya Rasul juga mengatakan, aku adalah yang paling baik dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau kita mendapatkan apresiasi dari orang luar ya, orang kantor, orang apa, kita nggak boleh jumawa karena itu bukan kita sebenarnya. Tapi kalau kita dapat apresiasi dari anak kita, keluarga kita di rumah ya, kita orang baik, nah insya Allah kita juga orang baik. Ya. Nah, jadi memang wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, pergaulah mereka dengan baik. Kalau kamu mendapatkan ketidakbaikan padanya atau hal-hal yang tidak kamu sukai, maka bersabarlah. Kenapa? Karena kalau kita nggak bersabar, jadi kalau misalnya kita ganti pasangan ya, kadang-kadang tetap aja dapat pasangan yang sama gitu juga, karena dia manusia. Dan manusia itu kita harus tahu, Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan sifat-sifat fujur ya, sifat-sifat buruk padanya, juga sifat-sifat takwa gitu. Jadi tergantung dia bagaimana menguatkan fujurnya atau takwanya gitu. Karena kita semua nih kayak saya nih. Saya misalnya dipanggil Ustazah Mahmudah, tapi potensi saya bisa menjadi seperti Firaun gitu ya. Karena apa? Diberikan ruang yang sama oleh Allah. Tapi tentunya kita selalu berjuang ya. Kulun muyassarun ala ma khuliqa fi. Artinya semua orang itu dimudahkan, dia milih apa gitu. Nah, tinggal kita milih apanya apa. Apakah kita milih yang fujur atau milih yang takwa ya. Nah, kadang-kadang kita juga harus berdamai dengan sifat-sifat yang sudah manusiawi ya. Kayak ada seorang teman saya itu, dia sakit hati banget kalau kemudian dalam satu event nggak disebut nggak disebut kedudukannya ya, titelnya dia dan sebagainya ya. Karena dia biasa menjadi pejabat dan orang-orang yang selalu di atas, juga dari keluarga ningrat, itu sedih sekali dia. Berat sekali. Nah, orang seperti ini gimana? Nggak bisa kita bilang sombong karena dia sudah dari kecilnya seperti itu. Mungkin bagi kita yang biasa-biasa itu biasa, tapi bagi dia tuh berat sekali gitu. Tapi apa ya? Ini sifat-sifat manusiawi yang memang harus maksudnya itu ya udah dipahami aja gitu. Sama dalam kisah misalnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan sahabat yang paling terakhir masuk Islamnya ya. Kenapa? Karena beliau itu selalu di atas, selalu menjadi orang keluarga dari keluarga khalifah ya, orang-orang tinggi. Dia takut ketika Islam datang dia nggak ditempatkan lagi. Makanya pada saat Fathu Makkah Rasul tahu. Makanya Rasul bilang, man dakhala baitu Abu Sufyan fa huwa amin, man dakhala baitul haram fa huwa amin, wa man dakhala baiti fa huwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman, siapa yang masuk rumah Baitullah dia aman, siapa yang masuk di rumahnya dia aman. Kenapa ada rumah Abu Sufyan ya? Karena Abu Sufyan supaya wah, aku dapat penghargaan. Kenapa Rasul menghargai Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan memang ada sifat buruknya, satu itu dia selalu selalu ditempatkan di tempat yang tinggi, tapi sifat baiknya jauh lebih banyak gitu. Makanya kita kalau ada satu keburukan dari suami kita, jangan itu terus dipikirin, ya gitu lagi dia, ya gitu lagi. Coba cari sifat-sifat baik yang lebih banyak. Dan boleh dong kadang-kadang kita bandingkan dengan kondisi teman kita atau orang lain, tapi bukan untuk menjelekkan dia, tapi menguatkan kesyukuran kita atas ya kondisi suami kita yang seperti ini. Saya pernah dalam sebuah kajian ditanya, Ustazah Mahmudah, gimana sih batas kita itu sabar dengan suami yang kayak apa sih? Yang taat ya, taat pada suami itu batasnya yang mana gitu. Kalau batas taat itu memang nggak ada, selama dia tidak melanggar aturan Allah ya harus taat mutlak gitu ya, iya gitu.
Bagaimana kalau suami kita itu pemabuk, penjudi gitu ya, terus gini-gini ya, ibu disuruh judi nggak? Enggak katanya. Tapi saya nggak kuat dengan itu. Ya udah, saya malah disuruh ke rumah mama saya, disuruh ini, disuruh anak-anak aku ngaji. Tapi dia begitu. Terus saya bilang, ya udah Bu, kalau ibu masih kuat dan bertahan ya emang sabar aja, sabar, dan ibu taat kepada perintah suami ibu. Karena kalau kita lihat juga ya dalam kisah, jadi mungkin dalam kisah Asia ya. Asia ini wanita luar biasa. Asia ini Bu, itu kan kalau di Quran ada nggak kata-kata Aisyah di kata-kata Asia dia menghujat Fir'aun? Nggak ada, ya kan? Malah dia dalam dialognya itu kan bagus sekali dalam soal Al-Qasas ya. Apa namanya? La taqtuluh. Jangan bunuh dia. Asa an yanfa'ana au nattakhizahu walada ya. Atau udah kita jadiin anak aja. Jadi Bu, saya bilang itu pilihan di ibu sih, saya bilang gitu. Misalnya gini, kita mau bertahan nih dalam rumah tangga karena tempat merealisasikan akhlak mulia. Kalau saya lihat nggak sederhana kenapa Asia itu, kenapa kisah Fir'aun paling banyak dan ada kisah Asia aja gitu ya. Artinya sampai hari ini kan sejahat-jahatnya suami kita, seserem-seremnya suami kita, nggak ada yang sampai seperti Fir'aun gitu ya, yang sampai mengatakan dirinya Tuhan, kemudian dengan kekejaman yang luar biasa, melempar dengan batu gitu ya, pokoknya menyiksa dengan dahsyat seperti itu nggak ada gitu. Nah, ya paling-paling dilempar atau apa gitu, dengan sesuatu maksudnya yang tidak sampai membahayakan gitu. Artinya seperti itu. Kalau sudah membahayakan mungkin kita perlu bantuan juga karena memang ada syariat-syariatnya untuk hal itu. Tapi maksud saya kalau kita lihat ya bagaimana Asia ini yang saya renungi memaksimalkan potensi keburukan suaminya dengan kebaikan dakwahnya. Pertama apa? Oke, aku bersama Fir'aun, tapi aku punya Musa, dan Musa ini adalah seorang nabi, dia beriman ya, dan dia menjaga Musa sampai Musa itu mendapatkan ilmu Fir'aun, ilmu kekuatannya. Bahkan ketika Fir'aun kan yang bikin dia nggak bisa berkata-kata di depan Fir'aun itu Musa, dikarenakan hutang budi ya. Alam nurabbika fina walida walabista min umurika sinin. Bukankah kamu dulu bersama aku ya waktu kecil, kemudian kudidik. Alam nurabbika fina walida. Nurabbi. Jadi Fir'aun itu mentarbiyah, mendidik Musa, makanya satu kali tonjokan dia udah mati gitu ya. Tapi siapa orang di belakang Fir'aun yang mempertahankan ya, jadi mempertahankan hal ini sehingga ada kebaikan di dalamnya untuk orang lain gitu. Siapa itu? Ya adalah Asia ya, yang punya hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat dari doanya ya, Rabbi benili indaka baitan fil jannah ya. Jadi bangunkanlah aku di sisimu. Ya. Karena apa? Selama ini dia memang hidup di istana Fir'aun, tapi dia selalu berada di sisi Allah. Ya. Jadi dia nggak mikirin kehidupan beratnya itu, tapi dia mikirin bagaimana saya tetap bisa berindaka bersama Allah, dan kehadiran saya di muka bumi ini yang mungkin sebentar, yang mungkin ada pesan Allah, kenapa saya ditaruh di tempat yang paling jahat ya, di tempat yang seperti ini, pasti ada pesan Allah buat. Jadi ada visi, ada misi gitu ya. Maka itulah yang dimaksimalkannya. Sampai dengan itu apa? Kita tahu kan ada seseorang yang datang ya, dan itu orang kerajaan, orang penting ya, orang penting dari menterinya Fir'aun yang mengabarkan kepada Musa bahwasanya Musa, pergilah kamu malam-malam karena kamu diikuti, kamu akan dibunuh. Siapa? Dari siapa Islamnya ini? Dari juga dakwahnya Asia di tengah kesempitan beratnya rumah tangganya bersama suaminya. Kemudian siapa lagi? Kita lihat waktu pertama kali Rasul Mi'raj ya, itu kan tercium bau wangi. Bau wangi siapa ini? Ternyata Masyito, tukang sisirnya Fir'aun ya, anaknya Fir'aun. Dari siapa dia beriman? Dari kehadiran Asia ya, Masya Allah. Jadi kita belajar banget bagaimana, makanya seorang muslim itu bahkan kalau di dalam sebuah hadis kan, kalau besok kiamat di tangan masih ada bibit ya, bibit, maka tanamlah ya. Nggak peduli, maksudnya kiamat besok juga nggak peduli, tapi apa nih yang bisa kita lakukan dari beratnya kondisi itu. Dari ini bukan mati ya, kiamat sudah kiamat, tapi kata Allah, sedangkan kita mati juga nggak tahu bagaimana shocknya kita, ini sudah kiamat, tapi di tangan kita masih ada bibit, kita masih diminta Allah untuk sadar apa, nanam itu bibit, karena selama masih ada kesempatan, di situ masih ada hitungan pahala buat kamu yang nanti bisa menjadi
bekal untuk bertemu dengan Allah. Jadi kalau di sini kita lihat bahwasanya bagaimana rumah tangga itu tempat merealisasikan akhlak mulia ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang kelima ya. Nanti kita lebih banyak diskusi ya. Saya udah berapa jam, berapa menit nih? Oh, ada 6 ya. Nah, rumah tangga adalah tempat orang beriman mengasah kesabaran. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dunia ayat kalau dibaca Masya Allah, surah Al-Furqan luar biasa ya. Surah pembeda ya. Allah bilang, Allah yang menjadikan sebagian kamu untuk sebagian itu fitnah, ujian. Kita sering bilang gini, wah suami aku nih fitnah bagiku. Ntar dulu Bu, jangan-jangan ibu yang jadi fitnah. Karena saya pernah gini Bu, ada seorang ibu yang rajin taklim sama saya. Suatu ketika dalam sebuah kejadian itu, saya tiba-tiba piknik ya bersama keluarga, ya ada family gathering gitu, dan suaminya mendekati saya gitu ya. Ustazah bisa nggak saya mau curhat dikit gitu ya, tapi saya nggak mau ada istri saya. Iya Pak, kenapa Pak gitu ya, ngobrol. Saya tuh Ustazah sakit hati dengan istri saya. Kenapa? Istri Bapak luar biasa. Itu Ustazah mentang-mentang ilmu agamanya banyak, saya itu dicaci maki, saya dibilang ini, diminta saya berubah gitu. Saya nggak suka Ustazah dengan cara-cara dan depan anak saya. Nah, tapi ibu ini kalau curhatkan tentang suaminya gitu. Susah banget suami saya tuh gini. Nah, ternyata suaminya itu dia bilang, ya Allah, aku tuh mau. Dalam perjalanan ya akhirnya saya karena curhat jadi saya di situ saya ketawa geli. Oh, ibu ini ngerasa dia sudah dakwah sama suaminya, tapi rasa suaminya itu dia diintimidasi gitu ya. Dia nggak enak banget gitu ya. Terus ternyata dalam perjalanan waktu terbuka semua kebaikan-kebaikan suaminya. Bahkan ternyata suaminya itu melaksanakan seluruh akhlak yang sudah diajarkan oleh Rasul gitu ya. Tapi dapatnya dari orang lain. Ketika sudah usia tua ya, ketika sudah pensiun lama baru dapat gitu ya. Nah itu. Jadi Allah bertanya di sini, kamu itu, jadi gini, kita tuh jangan-jangan ngerasa aku dizolimin. Siapa tahu kita juga sumber kezoliman orang lain gitu. Kalau saya zaman dulu sering gitu, aku terzolimi. Tapi dipikir-pikir, iya ya, dia terzolimi mungkin gitu ya. Aku ngerasa terus ya. Jadi Allah udah jadikan kita tuh fitnah. Dan Allah bertanya, atas birun, kamu sabar terus nggak gitu ya? Wa kana rabbuka basiro. Tenang, Allah itu selalu melihat kamu. Ya. Nah, ini Masya Allah, ini bisa diulang-ulang kalau nggak sabar ya. Nah, yang terakhir adalah rumah tangga merupakan madrasah bagi generasi baru yang akan hadir ya. Nah, jadi yang keenam ini sekalian adalah keutuhan rumah tangga kita itu tidak sederhana. Dia jadi pelajaran mahal buat generasi di belakang kita. Makanya Masya Allah, sampai Rasul itu meminta seseorang kalau dia mau menikah, lihat pasangannya. Ya, harus pilih yang cantik juga, bukan hanya sekedar agama, boleh. Yang sampai harus melihat dia, bahkan melihat dengan syahwat kalau dalam rangka sudah menikah nggak apa-apa. Kenapa? Agar keutuhan rumah tangga terjaga. Ya. Kenapa? Karena melihat dengan syahwat mungkin itu sebuah dosa, tapi ketika sudah menikah dan bercerai itu lebih berat. Karena apa? Karena itu akan menjadi pelajaran buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Walaupun sekali lagi cerai itu adalah bagian daripada solusi ya. Seperti itu. Allah alam bisawab, mudah-mudahan 6 poin ini bisa merupakan satu pengingat ya, terutama buat saya yang terus terang saya kalau dibilang belum menunaikan syukur setinggi-tinggi syukur atas penjagaan Allah terhadap rumah tangga di saya di 22 tahun. Terima kasih buat teman-teman Perancis yang sudah mengizinkan sehingga saya bisa kilas balik atas kesyukuran sampai hari ini Allah menjaga rumah tangga saya. Mudah-mudahan Allah juga lewat Anjis kita ini Allah menjaga seluruh rumah tangga kaum muslimin ya dimanapun berada. Dan selamat buat teman-teman di Perancis, mudah-mudahan juga di berbagai negara yang lain mungkin yang hadir, ada juga dari Turki Dokter Arni nih ya yang luar biasa juga nih, mudah-mudahan berdakwah di negeri sana, negeri sekuler ya, mudah-mudahan sukses dakwahnya. Silakan, mungkin itu dulu Mbak Dini. Terima kasih kalau ada bagian dari Allah saja, kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali ya mengenai rumah tangga. Jadi memang seperti tadi kata Ustazah, yang penting sebenarnya kuncinya bersyukur ya Ustazah dan juga sabar ternyata ya. Sabar itu memang luar biasa cobaannya ya. Termasuk saya nih Ustazah masih harus belajar terus sabar. Tadi ucapan Ustazah yang terakhir mengenai 2 orang itu Ustazah bahwa
Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah memiliki ilmu, sehingga kita seolah berdakwah kepada suami. Sementara suami merasa diintimidasi gitu Ustazah ya. Ini tanda kutip pelajaran bagi banyak orang termasuk saya gitu loh Ustazah. Karena kadang saya ngerasa ilmu saya mungkin lebih tinggi dibandingkan suami saya yang masuk Islamnya mungkin di bawah saya gitu Ustazah ya. Alhamdulillah semoga bisa menjadi peringatan dan juga ilmu buat kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita akan mendengarkan Ustazah. Kita punya kebiasaan nih, tradisi yaitu pantun. Pantunnya dari Mbak Berta. Silakan Mbak Berta. Wah, Mbak Berta. Luar biasa nih. Ini guru saya juga nih, guru kehidupan. Ustazah ini tempat curhat saya juga ini. Makasih nih ada Bu Mursida juga dari Kota Berau. Barakallah di kelas. Ya teman-teman Turki juga banyak yang hadir Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pengajian yang sedang alergi polen sedang beraksi. Kajian MPP hadir di Rabu pagi, Ustazah Mahmudah hadir mengisi. Ternyata dia bukan satu-satunya. Sahabat yang lain sama deritanya. Alasan menikah banyak ragamnya karena ibadah pilihan terbaiknya. Suami muda berparas tampan, kemana-mana ngakunya bujang. Visi misi besar terbentang di depan, kerikil tajam, ombak datang menerjang. Kemana-mana istri tak ditemani, ini bukan dongeng, nyata terjadi. Sujud dan doa teruslah menemani perjalanan cinta supaya abadi. Ada pasangan hobi umbar birahi, kelakuannya bikin kerutkan dahi. Rumah tangga adalah karunia ilahi, amanah besar untuk kita penuhi. Penjelasan padat Ustazah Mahmudah tentang tuntunan hidup berkeluarga. Rumah tangga mengokohkan akidah, suami istri berharap sehidup sesurga. Suami istri tak saling menerima, usia pernikahannya masihlah belia. Dalam rumah tangga bekerja sama, wadah bersama realisasi akhlak mulia. Pengantin baru yang baru sah, bertekad wujudkan impian berkeluarga. Rumah tangga bak sebuah madrasah, tempat belajar ilmu tiada hingga. Ada pasangan hobinya cuci mata. Kepada pasangan selalu curiga. Suami istri bertekad bersama menata, wujudkan sakinah mawadah keluarga. Amin. Ada rumah tangga yang penuh air mata. Bertahan demi keutuhan keluarga. Semoga Allah memudahkan kita bersama dia, bersama di dunia, bersatu di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Mbak Berta, semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, dan sakinah mawadah ya Ustazah ya. Baik, kita akan masuk tanya jawab. Tadi udah ada yang pertama, melambaikan tangan yaitu dari Kak Mutia di Switzerland. Silakan Kak Mutia. Kak Mutia? Baik, karena Kak Mutianya belum, kita ke... Tadi siapa yang kedua ya, Tafia? Kayaknya Teh Rini ya, yang kedua ya? Iya, betul. Iya, Saya. betul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Mbak. Nama saya Rini, saya domisili di Essen, Jerman. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Ustazah. Alhamdulillah, dari kecil itu saya selalu dites sama Allah masalah lelaki, Ustazah. Jadi pertama kali fitnah yang bikin saya depresi itu ayah kandung saya, lalu kakak lelaki saya. Saya dari keluarga broken home, Ustazah. Jadi saya depresi hingga sempat saya itu nggak percaya Allah gitu, karena merasa doa-doa itu nggak dikabulkan. Dan bahkan juga sempat mau bunuh diri segala, Ustazah. Karena memang, Masya Allah, bapak saya nggak peduli sama sekali sama keluarga karena selingkuh, Ustazah. Dan saya yang saksi yang pertama kali melihat semuanya itu. Dan itu butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa memang itu benar terjadi. Karena saya melihatnya saat saya usia 10 tahun dan di dalam benak saya waktu itu tuh nggak ada kosakata selingkuh atau zina karena belum tahu, Ustazah.
Jadi saya tuh struggle belajar Islam tuh belajar sendiri. Memang orang tua saya Muslim, tapi mereka nggak pernah mengajarkan agama pada saya. Justru saya belajar banyak tentang Islam itu ketika saya sudah berada di Jerman, Ustazah. Dan alhamdulillah saya kenal Mbak Mutia dan Mbak Berta yang banyak mengajak saya datang ke kajian-kajian walaupun lewat Zoom. Itu saya rasakan betul banyak manfaatnya, Ustazah. Dan sekarang saya diuji Allah dengan suami yang juga banyak menimbulkan depresi bagi saya dan keluarganya. Jadi suami saya, ya memang dia tidak sekejam Fir'aun seperti Ustazah bilang. Dia masih mencukupi kebutuhan saya. Tapi suami saya itu sangat controlling, Ustazah, dalam segala hal. Dan dia juga suka marah-marah pada saya dengan hal-hal yang sangat sepele. Misalnya, saya buka jendela aja dia marah, Ustazah. Saya mandi pagi-pagi aja kepingin rapi, suami mau berangkat, dia marah. Saya ingin bersihkan rumah, rapikan rumah, dia marah. Pokoknya dia tuh marahnya pada hal yang sepele dan tidak terduga dan sama sekali nggak pantas dijadikan sumber kemarahan. Dan itu sudah saya bahas berkali-kali sama dia, Ustazah. Saya ini orangnya itu lembut, sama sekali tidak temperamen, saya tidak pernah memaki-maki suami, istilahnya nggak pernah kasar lah, Ustazah. Dan usia pernikahan saya itu sudah 12 tahun, 2 tahun berjalan LDR, Ustazah. Lalu 10 tahun saya pindah di sini hidup bersama dia. Jadi setelah hidup bersama dia itu saya baru tahu segala kebaikan dan keburukan dia, Ustazah. Dan dia selalu fokus kepada keluarganya sendiri. Jadi ibunya, saudara-saudaranya dibandingkan dengan keadaan rumah tangga kami, Ustazah. Jadi misalnya kayak masalah finansial, dia tidak pernah terbuka pada saya, Ustazah. Dia selalu memprioritaskan ibunya, saudara-saudaranya. Tapi dia selalu mengeluh masalah finansial sama saya, Ustazah. Padahal saya tidak punya akses sama sekali tentang hal itu. Jadi 3 bulan pertama saya tinggal di sini, saya merasa sangat depresi. Saya telepon ibu saya bilang, saya ingin bercerai, Mama. Tapi ibu saya bilang, bertahanlah, sabar. Selama ini suami kamu masih kasih kamu tempat tinggal, makan, pakaian, sabar, nah, sholat. Tapi saya nggak tahu meski sampai kapan seperti ini, Ustazah. Jadi saya itu ya, bisanya bersih-bersih rumah, rapikan rumah kalau suami saya nggak ada di rumah, misalnya hari Rabu seperti ini. Sejak corona itu, Ustazah, suami saya home office. Tapi belakangan ini karena mulai sudah nggak ada istilahnya corona di Jerman, suami saya mulai ngantor tapi hanya hari Rabu. Jadi saya sempatkan untuk merapikan rumah itu hari Rabu sama hari Jumat pada saat dia pergi sholat Jumat, Ustazah. Dan ini saya nanti ini akan pergi ke Pakistan, Ustazah, insya Allah tanggal 27 bertemu sama keluarganya untuk menghadiri pernikahan paksa, Ustazah. Jadi ibu mertua saya tuh orangnya controlling. Dan saya baru belajar ya, istilahnya tahu dari mana karakter sifat marah-marah ini dia dapatkan tuh dari ibunya, Ustazah. Jadi saya tahun 2019 datang ke Pakistan, melihat keadaan di rumah itu saya baru tahu seperti itu. Jadi karakter suami saya itu istilahnya kayak cloningnya ibunya gitu, Ustazah. Dan ini nanti saya akan menghadiri pernikahan paksa. Jadi adiknya lelaki itu tinggal di Berlin, Ustazah. Sudah umur 40, dia dinikahkan paksa. Dan kakaknya pun dan saya tidak tahu nikah dengan siapa, wajahnya pun tidak tahu. Jadi kami nanti ini akan datang ke Pakistan dan akan istilahnya menghadapi perang keluarga. Karena dia, suami saya beritahu dia baik-baik bahwa kamu tidak bisa seperti ini terus. Memang betul, beliau itu ibu kamu. Tapi kalau seorang ibu melakukan kesalahan, kamu harus bisa mengingatkan, katakan yang sebenarnya bahwa yang dia lakukan itu tidak betul, haram dalam Islam, nggak boleh maksa seorang anak untuk menikah. Jadi itu solusinya gimana, Ustazah? Baik. Doa apa yang saya harus ucapkan karena saya merasa sudah membaca doa-doa yang para ustazah ajarkan. Saya harus bagaimana, Ustazah?
Ya. Baik, silakan Ustazah langsung dijawab Iya. karena waktu juga. Oke. Jadi yang pertama Bu ya, Masya Allah, mudah-mudahan karena nanti kalau di surga itu ada ahlul bala ya, orang-orang nanti yang paling bahagia, bahkan orang-orang yang jarang dapat musibah iri dengan orang-orang yang musibahnya banyak ya. Bahkan dia berharap bahwa coba dia dulu di dunia juga seperti itu gitu ya, karena saking banyaknya pahala dari sabar ya. Jadi saya lihat ibu ini mungkin dari kecilnya sudah Allah sediakan ibu itu lebih dekat sama Allah pada saat dapat ujian. Jadi ujiannya bentuknya ujian ya, bukan sebuah kenikmatan. Karena ada juga kawan saya itu Bu, dia selalu diberikan kenikmatan gitu, tapi dia sedekah, jadi nikmatnya tambah. Jadi istilahnya uang tuh ngejar dia gitu ya. Dan memang mungkin dia babnya itu syukur ya. Jadi pribadi yang memang banyak syukurnya. Ada juga musibahnya, tapi lebih banyak tuh waktu-waktu, maksudnya waktu-waktu di dunia lebih banyak waktu-waktu syukur gitu ya. Kalau ibu mungkin dari kecilnya mungkin waktu-waktu sabar dan semuanya tuh khoir ya, baik. Karena memang yang paling terpenting dalam setiap apapun dari urusan kita itu apakah ya, karena seorang mukmin itu dia dibahagiakan itu bukan dengan kondisi, dibahagiakan dengan kesempatan amal soleh yang bisa dia lakukan, atau disedihkan dengan dosa yang banyak yang dia lakukan ya. Dari saya juga pernah mendapatkan ujian yang berat, kemudian kalau saya ujiannya kebanyakan di anak ya Bu. Jadi suatu ketika saya berat banget dengan ujian itu, saya bilang belum selesai ini ya Allah, kau berikan lagi yang ini gitu ya. Maka kemudian saya mendapatkan satu ayat ya dalam Al-Quran. Allah bilang apa dalam ayat itu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kamu nggak usah tanya-tanya tentang apa yang aku lakukan kepadamu, takdir apa yang aku berikan kepadamu. Wa hum yus'alun, karena kamu yang akan aku tanya gitu. Artinya pasti Allah itu dalam surah yang lain Allah berfirman yudabbirul amro. Allah yang yudabbir amr. Allah itu yang mengatur semua kehidupan kita. Baru lanjutan ayatnya apa? Wa yufassirul ayat, dan Allah juga yang akan menjelaskan ayat-ayatnya. Ya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ternyata kenapa Allah yang ngatur hidup kita? Kenapa kita diberikan kesempatan untuk menjelaskan memperjelas ayat-ayat Allah itu di hadapan kita, ayat-ayat kauniyah dari cerita-cerita itu? Tujuannya hanya satu. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Agar kamu tuh semakin yakin pertambahan keyakinanmu itu tambah ya. Nah, jadi mungkin yang satu hal Bu ya adalah gini. Kalau kita mau lihat, jadi biasanya gini, kalau kata Syekh Asy'ari, kenapa ujian itu belum diangkat? Itu penyebabnya kita. Ya. Penyebabnya itu biasanya gini, idza radiya falahur ridho. Jadi penyebabnya kadang-kadang kita belum ridho banget. Jadi gini, kenapa kadang-kadang musibah itu belum diangkat sama Allah? Karena kita tuh ridhonya belum ridho. Ibu tuh orang yang ikhlas paling ridho, itu orang yang lagi Bu. Itu ridho banget tuh, ikhlas, bukannya melepaskan. Itu kita kadang-kadang tuh ya, ketika ujian itu dapat ujian, kita tuh nggak seikhlas saat seperti kita buang air besar gitu. Kita kadang-kadang masih ingat, dia kan giniin aku, apalagi perempuan ini ahli sejarah gitu ya. Karena memang memorinya itu dalam banget gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga dan kita memang agak susah untuk menghilangkan itu, tapi luar biasa kalau kita kemudian gitu datang memori itu kita jadi tujuannya adalah kalau mau segera diangkat maka kita ridho. Makanya ada juga seorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah gitu ya, aku mohon kepadamu keridhoanmu gitu ya. Hasan Al-Basri bertanya, kamu mau keridhaan Allah? Iya, aku mau keridhaan Allah. Tahu nggak posisi ridhonya Allah kepadamu? Posisi Allah ridho padamu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Posisinya itu adalah apakah kamu ridho dengan semua pemberian Allah yang saat ini diberikan sama Allah padamu. Jadi kalau kamu mengukur Allah nih ridho sama kamu, maka lihatlah dalam kehidupan kamu yang sudah Allah berikan. Tentunya dari hal-hal paling berat yang Allah titipkan sama kita. Kita tuh ridho nggak? Ya, kita tuh masih ada kemarahan atau sudah nggak ada? Atau kita sudah fokusnya Allah aja? Kalau ternyata udah begitu, maka berarti seperti itulah kedudukan kita di hadapan Allah. Berarti Allah juga ridho sama kita. Makanya saya biasa kalau dapat ujian tuh doa saya biasanya gini. Allah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Allah, hatta tardo, lakal hamdu ya Allah, hatta tardo, saya gitu aja. Saya biasa, aku memujimu ya Allah sampai engkau ridho sama aku nggak tahu ya Allah.
suatu ketika juga saya minta dijaga sama Allah anak-anak saya. Baca doa saya, Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, jagakanlah anak saya, Allah. Tapi kadang-kadang cara jaga Allah, anak saya dibully, ya. Anak saya harus ke psikolog, anak saya harus ke psikiater. Itu cara jaga Allah gitu ya. Tapi saya bilang saya nggak tahu ya Allah. Karena apa? Wa huwa arhamur rahimin. Ternyata Allah itu lebih sayang daripada sayangnya saya kepada anak saya. Kenapa? Kalau Allah sayang sama anak saya, dia tahu yang goib. Kalau saya nggak tahu yang goib, gitu ya. Sedangkan pakai dinding gini aja, di sampingnya saya nggak tahu ada apa. Dinding doang, gitu ya. Apalagi yang goib terkait masa depan anak saya, terkait alam kubur di sana nggak tahu. Nah, seperti itu Bu. Jadi kalau saya coba Ibu sendiri renungkan, saya ini benar-benar ridho nggak dengan suami saya ini? Betul-betul. Jadi kita nggak berpikir sampai kapan saya bersabar, jangan gitu Bu. Jadi ya Allah, inilah pemberianmu. Karena kita nggak tahu, Bu, surga itu kadang-kadang dititipkan Allah itu bertaburan di hadapan kita. Cuman kita kadang-kadang suka nggak ngambil surga karena memang kalau apalagi dalam sebuah hadis disebutkan inna min waraikum ayyaman. Sebenarnya kata Rasul, di belakang kamu ada hari. Ya. Apa namanya? As-sabru fihinna kaqabdu alal jamal. Ya. Jadi bersabar di dalamnya itu seperti kamu menggenggam bara api. Jadi kayak genggam bara api, sakit banget Bu, tapi itu surga gitu ya. Nah itu, jadi mungkin mulai belajar kita untuk menikmati, jadi melihat dia sebagai hamba Allah, sebagai apa umatnya Rasulullah. Kayak tadi kepada mertua Ibu, bacakan sholawat aja Bu, sholawat banyak-banyak. Atau kemudian kalau pakai zikir, jadi Ibu setiap hari, karena gini juga ada sebuah hadis yang juga saya amalkan Bu ya. Hadisnya itu adalah, ana inda dhanni abdi bi. Idza dhanna khairan fa khairan. Idza dhanna syarran fa syarran. Ya. Jadi Allah itu mengikuti persangkaan hamba. Jika hamba itu berprasangka buruk maka akan buruk. Jadi Bu, kadang-kadang kenapa suami kita nggak berubah? Karena setiap hari kita menganggap dia buruk. Ya gitu lagi dia, ntar gitu lagi. Jadi kita bilang, ya Allah, insya Allah suamiku hari ini baik. Nanti misalnya dia buruk lagi sama kita bilang, ya Allah ini proses ya Allah, proses ya Allah. Karena yang paling ini tuh menikmati sabar itu. Makanya as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu justru saat pukulan pertama ya. Pukulan pertama itu kejadian pertama ya. Karena sebenarnya kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan as-sabru sa'ah ya. Sabar itu sebenarnya as-sa'ah, sebentar doang gitu ya. Seperti itu. Karena kalau dikatakan juga dalam sebuah ayat, dalam sebuah tafsirnya itu memang gampang nih Bu saya ngomongnya gitu ya. Tapi mohon maaf ya, inilah kata-kata Allah ya. Salamun alaikum bima sobartum ya. Jadi kita tuh akan disambut di pintu surga kenapa? Bima sobartum, bukan bima syakartum ya, bukan bima. Jadi bukan karena kesyukuran itu, karena rata-rata Bu kalau kenikmatan kita jarang lolos Bu sebenarnya. Kayak saya ini lagi kenikmatan nih, lagi dapat mantu baru ya, anak saya udah menikah. Ini sebenarnya paling saya takutkan karena penunaian hak untuk nikmat ini kadang-kadang nggak bisa tertunaikan dengan baik dibanding saat misalnya mendapatkan ujian. Walaupun kita nggak boleh juga minta diuji sama Allah, nggak boleh ya. Bahkan disuruh doa-doa Rasul itu disuruh hindari dari segala keburukan, dari segala hal yang buruk ya, seperti itu. Jadi seperti itu Bu. Jadi apa namanya, boleh dengan cara itu. Nah kemudian kalau doa itu kadang-kadang tidak terkabul atau belum dikabulkan, memang ada 3 hal Bu. Jadi nggak sia-sia. Jadi kalau Ibu bilang saya sudah doa dengan doa bermacam-macam, alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan doa itu ditabung sama Allah ya di akhirat nanti. Karena Ibu nggak tahu Bu. Jadi peluang kita sama suami kita ini sama Bu. Peluang kita untuk jadi solih ataupun buruk. Kenapa? Bisa jadi Bu, suami Ibu nanti ini berikan syafaat yang memberikan Ibu syafaat di akhirat. Gitu ya. Karena kita nggak tahu hidayah itu bisa Allah kasih kemana aja. Orang yang paling buruk bisa kita kasih di hidayah kepada kita. Jadi kita apa namanya, tadi kalau saya katakan kita tanya-tanya sama Allah di tengah malam ya, boleh Ibu curhatkan ya, sambil nanya apakah betul-betul ridho dengan pemberian Allah. Kalau saya selalu bilang pesan cinta. Jadi ini pesan cinta dari Allah ya. Mungkin itu Allah misalnya bisawab Ibu sekalian. Saya juga mohon maaf, mungkin saya ikut sangat berduka cita dengan apa yang Ibu rasakan. Saya juga merasakan hal yang sama seperti yang Ibu rasakan sebagai saudara Muslim. Tapi saya yakin Allah nggak mungkin tempatkan Ibu di posisi itu kecuali Allah tahu Ibu adalah orang yang tangguh. Seperti itu Bu. Karena tadi materi kita adalah
merawat pernikahan bersama Allah ya. Kalau bersama manusia, bersama ustazah, bersama itu memang kita rapuh. Tapi kalau bersama Allah, insya Allah kita kuat dan kokoh. Dan saya support banget buat kajian seperti ini, luar biasa. Makanya Allah menyampaikan juga dalam Al-Quran ya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, dia seperti menghidupkan semua manusia. Karena tadi luar biasa dahsyatnya tadi kajian ini kan bisa menolong ya satu saudara kita ini sampai bisa bertahan sampai hari ini. Mudah-mudahan Ibu tetap bertahan ya, karena kalau saya bilang itu ladang surga Ibu ya. Kalau saya ladang surganya diberi anak 8 ya, juga ditambah anak mertua gitu, suami gitu ya. Jadi masing-masing kita punya cerita ya. Dan mudah-mudahan cerita kita semua berujung dengan surga yang indah nantinya. Terima kasih Ibu sekalian. Mungkin waktu juga yang membatasi kita. Jazakallahu khairan Ustazah. Ya. Ustazah, masih bisa satu pertanyaan lagi kah? Boleh, boleh. Satu terakhir ya, karena waktunya juga. Baik, Ustazah, pertanyaannya mungkin masih berkaitan. Apakah sifat sabar istri terhadap suami akan menambah amalan-amalan baik di buku catatan amalan istri? Juga apakah mengurangi dosa? Malah apakah istri mendapatkan pahala-pahala bila misalkan dicoba? Gitu? Iya. Waduh, pahalanya itu luar biasa, Bu. Saya kasih contoh, Bu ya. Jadi saya tuh dengan suami saya, jadi suami saya itu pembersih, Bu. Kalau saya kan tinggalnya dulu di pondok ya, yang dari kecil tuh. Jadi suami saya tuh orang yang rapi sekali. Nah, saya ceritakan dulu sedikit diri saya. Jadi suatu ketika saya tuh udah tahu. Jadi kalau menjelang suami saya datang, saya bersih-bersih semuanya ya, karena standarnya agak tinggi gitu ya. Maka kemudian suatu ketika tuh saya lelah sekali, saya nggak bersih. Saya begitu datang tuh udah marah, dan dia tapi dia bersihin juga gitu ya, marah-marah gitu. Nah, kemudian suatu hari bagi saya Bu, membersihkan itu suatu pekerjaan berat ya, sampai tertata rapi bersih ya gitu dengan anak yang banyak itu berat. Nah, suami saya begitu rumah itu rapi, dia diam aja tuh, diam. Ya Allah, saya bilang, suamiku ini kenapa diam aja? Aku lagi capek banget, nggak tahu ya gitu. Kemudian Bu, saya kesel ya, ngedumel marah gitu. Tapi saya diam aja, saya menahan diri saya. Kemudian Bu, saya buka, waktu itu lagi murojaah surah apa ya, surah Al-Qasas atau surah As-Saba, pokoknya dapat ayat itu tentang Nabi Sulaiman ya. Kalau Allau ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Jadi Nabi Sulaiman itu dia berdiri di atas tongkatnya ya, kemudian para jin itu bekerja ya. Kata para jin itu, kami nggak tahu lau ya'lamun al-ghaib ma labithu fil adzabil muhin. Kalau kami tahu yang gaib dan ternyata Sulaiman itu udah lama meninggal gitu, kami nggak akan bekerja dengan seperti fil adzabil muhin, dalam siksaan yang hina seperti ini, kerja terus karena takut dilihat oleh Sulaiman gitu ya, diawasi oleh Sulaiman di atas istananya. Jadi Bu, ayat itu tiba-tiba tertohok ke saya. Oh ya Allah, aku ini kalau bekerja untuk mendapatkan apresiasi suami, berarti aku akan senantiasa berada di azab yang menghinakan gitu ya. Karena apalagi ada perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa tidak ada sakit yang lebih berat kecuali bergantung kepada manusia. Gitu ya. Jadi bergantung kepada apa ya? Kepada pujiannya, kepada apa-apanya. Akhirnya di situ saya berdamai. Oke, Allah maafkan aku, berarti aku terhina banget nih, karena harus pakai apresiasi dilihat sama suami aku gitu. Kalau lagi bersih-bersih, bekerja bersih-bersih gitu ya. Maka saya ngobrol lah, ini udah enak, udah tenang, saya ngobrol. Mas, aku sebenarnya kemarin marah banget loh Mas. Ya aku tahu aja, kata saya. Aku tahu aja mau kamu cemberut-cemberut, hidangin kopi dan sebagainya. Kenapa kamu marah? Itu aku udah bersih-bersih, kamu diam aja gitu, nggak ada sedikit pun, sementara kemarin kotor-kotor. Terus kata suami saya, iya, bagi aku bersih-bersih itu, rumah itu harus bersih, dan itu kalau bersih itu biasa ya, begitu, nggak perlu pakai pujian ya. Tapi kalau rumah itu kotor itu nggak boleh, jadi aku marah gitu. Oh, oke. Ya udah gitu aja. Jadi artinya Bu, kita belajar dari hal-hal kecil. Dan kalau memang sih, kalau saya menghafal Quran itu Bu nggak wajib, memang benar nggak wajib. Tapi untuk kita yang punya stres berat, ternyata dia itu adalah salah satu peringan ya. Nah, saya aja bisa dapat pemarahan itu setelah saya ulang satu ayat itu sampai 30-50 kali. Karena saya dalam proses sedang menghafal Quran dan murojaah Quran. Jadi juga buat ibu-ibu, pesan saya nih, kalau ibu punya suami yang ngejengkelin ya, dan
nggak bisa ngomong, habisin dengan mengulang-ulang bacaan Quran. Atau ibu coba punya target untuk nyelesain Qurannya ya. Misalnya ingin meninggal dunia dalam keadaan sudah menyelesaikan tafsir Ibnu Katsir 30 juz gitu kan, sambil hari ini berjalan prosesnya. Jadi kita nggak disibukkan dengan satu aja gitu, seperti itu. Jadi kalau sabar Bu, Masya Allah, tidak ada Allah itu sedikit pun ya la yazlimu misqala dzarrah. Allah nggak akan pernah menzolimi kita misqala dzarrah. Jadi sedikit pun rasa sakit, bahkan tertusuk duri kalau kita orang beriman, itu dapat ganjaran besar dari Allah. Dan Allah itu kadang-kadang juga akan membalas dengan, kalau sabar itu Bu ya, itu bighairi hisab ya, tanpa batas Allah balas. Jadi selamat buat ibu-ibu yang sabarnya yang panjang. Tapi Bu, siapa tahu suami kita juga bisa sampai hari ini sama kita karena dia bersabar sama kita, Bu. Itu Bu ya. Terima kasih Bu. Tadi ada pertanyaan lagi yang satu ya, Mbak Dini? Iya, ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya yaitu, apa sih doanya buat dibukakan pintu rezeki buat rumah tangga? Kalau pintu rezeki itu memang para ulama mengatakan perbanyak istighfar Bu ya, perbanyak istighfar, dan juga ternyata ada sebuah hadis juga terkait umroh dan haji itu menghilangkan kefakiran. Jadi minimal kita mulai menabung lah buat umroh dan sebagainya, meniatkan ya, karena juga dalam hadisnya itu juga bisa menghilangkan kefakiran gitu. Nah jadi kalau doa-doanya tadi memperbanyak istighfar, kalau saya sih yang paling utama itu memang doa-doa dalam Al-Quran, istighfar dalam Al-Quran, Ibu ambil ya, ada doa Nabi Yunus, yaitu pembuka, karena di Quran dikatakan yursilis sama alaikum midroro ya, akan turun ya dari langit itu midroro ya, hujan yang deras ya, kemudian akan diberikan buah-buahan yang banyak ya, wa yamdidkum bi amwalin wa banin ya. Jadi itu istighfar adalah yang paling utama Ibu sekalian kalau mau membuka pintu rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan Ibu juga harus pahami Bu ya, bahwa rezeki yang paling besar itu sebenarnya rezeki ruhani. Rezeki kita masih mendapatkan hidayah, masih ketika bangun ingat Allah. Bahkan saya bilang ketika saya melewati berbagai ujian yang banyak, saya bilang ya Allah, saya bersyukur saya nggak dikasih apa-apa, tapi satu yang saya syukuri, saya mengenal Engkau hidupkan saya di bumi dan aku bisa mengenal Engkau. Itu sudah kesyukuran yang dahsyat. Saya nggak kebayang kalau saya dihidupkan terus nggak kenal Allah, itu nggak kebayang ya. Dengan ujian juga yang banyak gitu ya. Jadi itu Bu, insya Allah. Jadi kita bersyukur meskipun Allah nggak kasih apa-apa, kita bisa kenal Allah. Itu rezeki yang sangat mahal dan sangat besar ya untuk kita di akhir zaman. Jadi kalau Ibu misalnya rezeki Ibu itu kurang ya, maksudnya dari sisi finansial dan sebagainya sangat susah ya, maka Ibu hadirkan, ingatkan kembali, Ibu hadirkan nikmat-nikmat batin yang Ibu dapatkan ya. Mudah-mudahan itu juga memanggil nikmat-nikmat yang materi yang juga akan diberikan oleh Allah di berikutnya. Tapi pesan saya tadi perbanyak istighfar, doa Nabi Yunus, bisa juga Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allah Rabbana ftah bainana wa anta khairul fatihin. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Boleh juga doa-doa dari Rasulullah SAW ya. Seperti itu. Mungkin itu Ibu sekalian. Ustazah, Masya Allah, Barakallah Ustazah, jazakillah khair atas segala tadi informasi, juga ilmu, juga nasihat, doa-doa yang sudah disampaikan. Betul-betul hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat ya Ustaz. Salah satunya nanti saya akan bilang sama suami saya bahwa wanita itu adalah ahli sejarah Ustaz. Bukan mengingat-ingat masa lalu tapi ahli sejarah. Itu kata yang terbaru. Bagus banget Ustazah. Baik Ustazah, mungkin Ustazah bisa memberikan kesimpulan dari tadi yang sudah Ustazah sampaikan, silakan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah rumah tangga ini adalah ya menyempurnakan agama. Jadi insya Allah dengan apapun, jadi pastikan bahwa setiap langkah pertambahan rumah tangga kita dalam kondisi apapun itu ada pertambahan
kedekatan kita sama Allah ya. Seperti itu sehingga kita selalu dalam kondisi stabil, dan kalau bisa setiap rumah tangga kita punya visi misi untuk menolong sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin orang-orang terdekat ya di kita, karena ternyata begitu banyak ya orang-orang butuh bantuan dari kita. Seperti itu, apalagi teman-teman yang saya bilang Anda luar biasa ditempatkan Allah di bumi di luar dari Indonesia ya, dan di dekat-dekat Roma gitu ya, yang mungkin nanti menjadi salah satu janji Rasulullah yang akan kita tunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian semuanya adalah batu bata utamanya gitu di sana ya. Maka niatkanlah selalu untuk hijrah di jalan Allah. Dan saya selalu mengatakan juga dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang terkait dengan akhir zaman, yaitu surah Al-Kahfi, dan Allah tidak menyebutkan terkait kesolehan anak, tapi kesolehan seorang ibu ya, orang tua, wakana abu masuk, dan itu ternyata orang tuanya bukan orang tua langsung tapi kakek ketujuh. Jadi sebenarnya duduk-duduknya ibu-ibu di majlis ini itu sedang menyelamatkan 7 generasi ke bawah ya. Jadi nggak sederhana ya, duduk-duduknya kita menambah ilmu di tempat seperti ini, dan kalau bisa ada pertambahan kelipatan kebaikan dengan menolong orang lain juga. Itu dari saya. Sekali lagi, kalau ada kebaikan semata-mata dari Allah, kekurangan dari saya. Dan alhamdulillah Mbak Dini nanti mungkin kalau misalnya ada jadwal rutin ya, boleh nanti, karena saya sekarang sudah dengan tim ya, tim UMA dari anak-anak muda yang saya yang ada di Kalimantan ini, alhamdulillah. Jadi dapat ada manajemennya gitu, sehingga nanti bisa dibantu untuk misalnya mau materi apa, atau kemudian di jam berapa dan terkait yang lain. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustazah, kita catat. Saya kembalikan kepada Teh Maya. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan, karena yang sempurnanya milik Allah. Dan manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Insya Allah Allah memaafkan segala kehilapan. Terima kasih. Silakan Teh Maya. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Ustazah Mahmudah Amin, Teh Dini, para pengurus MPP, dan juga para sahabat yang sudah bergabung hari ini. Insya Allah sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, dan juga doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Akhir kata saya mohon undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustazah bisa berdoa buat kita sebelum ditutup semuanya, Ustazah. Iya, tadi saya mau berdoa, sayang nih forumnya. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Nanti saya tutup lagi nanti ya. Iya. Oke. Kita doa dulu Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita ini juga membantu untuk seluruh rumah tangga yang ada. Semoga Allah lindungi, Allah tetapkan sakinah mawadah warahmah di kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana fi masyarikil ardi wa magharibaha. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahrirna al masjidil aqsa warzuqna salatan fi. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab النار. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Tutup dengan kafarat doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.